Oke, sekarang beberapa pengantin dan keluarga akan menuju ke rumah kudus, ke gereja untuk mendapat pemberkatan pernikahan atas pernikahan mereka, yaitu Chandra and Christine. Oma sudah tidak kuat jalan kaki mendaki. Me comí mi tutto bene. La sentito pinto me. Jadi sekarang kita berada di gereja Toraja Jemaat PNI GPK-nya Toraja. Kita lihat di sini Jemaat GPK benar sekali ya. Masih Kapala itu. Nah, sini kita pada bukit. Sini ada pertigaan yang ke sana menuju ke Tikalar, Tepo, ini ke Lolai, ini ke Pangala ya. Di sini, di belakangnya sana. Yang barat sini sana dekat bang. Demi di depannya ya, di depan.
Jadi kalau mereka jadi kayak di mall. Selamat pagi, selamat datang di gedung gereja Jemaat GP. Semangat dasar selalu sangat hidup Yesus Puji Kristus. syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan pertolongannya yang menghimpulkan kita saat ini untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam acara pemberkatan perkawinan anak kekasih saudara kekasih Chandra Manopo Wasiku dengan Christine Sandawa. Ibadah pemberkatan perkawinan ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Deborah Bona STH bersama dengan Ibu Penatua Mary Sampe. Kepada Ibu disilakan. Sidang perkawinan yang sama-sama berbahagia, kita imani bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
anugerah dan sejahtera dari Allah beriku. Bapak Ibu saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan, membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Setiap Tuhanku tiada mentara. Saudaraku Chandra dan Christine, keluarga yang berbahagia dan bersama-sama kita mendengarkan berita dari Tuhan Yesus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhan Yesus tiada tertandingi.
Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan pimpinlah kami semua supaya firman-Mu yang kami akan baca ya Bapa, sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, kami lakukan dan kami pelihara. Yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, beri kekuatan hikmat, bahkan keberanian, supaya boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang saya akan baca pada saat ini, saya telah pilih dari kitab Amsal pasal 24 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Lalu Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 5. Lalu Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dengan hikmat didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan benar. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang tua. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegak kuat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang disebut orang berbahagia adalah orang yang selalu menghayati kebenaran firman dan menghidupinya di dalam setiap langkah hidupnya. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, selamat datang di jemaat KP di sini. Selamat berjumpa di rumah Tuhan dan selamat merayakan hari Natal. Baik hari ini kita boleh berjumpa, mungkin besok-besok kita sedang bersama bangsa ini nanti. Pakai hidupmu dengan baik dan benar. Pakai hidupmu baik dan benar. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam dunia modern sekarang ini, setiap kita dihadapkan pada suatu tantangan yang begitu membuat kita untuk pijit-pijit kepala. Dibutuhkan suatu pikiran yang jernih, yang positif,
bahkan mungkin kita harus memiliki cara hidup yang kreatif, mungkin juga inovatif. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa tergusur. Kita bisa tidak menikmati hidup dengan baik, apalagi menikmati damai sejahtera. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dibutuhkan dari kita untuk memiliki sikap dan pilihan yang benar dan tepat, ya, yang baik dan benar. Sebab yang baik belum tentu benar. Kalau kita melepas atau meletakkan atau menunjukkan pilihan yang keliru, maka selanjutnya itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Kalau kita menentukan pilihan, ada berbentuk jangka pendek, ada jangka panjang, dan ada untuk selama-lamanya. Misalnya Doang Bongi, Christine Manasu, nama Lebe, Melombong, ya, Melombong. Biasa nganggur sehari atau setengah hari sehari itu membuat kita makuah mendapat bercanda. Nama Lebe mau marah karena jadi mungkin rasa penyesalannya itu tidak terlalu lama. Itu mungkin 1 hari. Kalau 1 bulan, potong rambut salah model, tunggu 1 bulan, ya, 1 bulan mungkin bisa tunggu lagi. Terus kami main tua mau sisin di mora bilang kita ini sampai awang kembali kuat dan narap-narap ada nasirnya. Atau anak kita yang mungkin tidak naik kelas atau mungkin tidak lulus, mungkin penyesalannya pilihannya itu 1 tahun saja. Tapi kalau dia salah pilih pasangan, seumur hidup. Dan seumur hidup. Kalau orang kena dari sendiri, ibu saya kata kau malu tak mungkin kalau om itu. Sebab pilihan itu seumur hidup orang itu. Tapi kalau salah pilihan juru selamat, oh tak mendorong. Salah pilihan juru selamat berarti salah meletakkan dasar hidup. Dan kalau salah letak pilihan hidup, maka selanjutnya akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara berrelasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan rukun atau kerabat kita. Dan dengan demikian tentu mempengaruhi seluruh hidup kita. Ya betul. Bacaan kita hari ini menjelaskan dengan baik bagaimana supaya setiap orang meletakkan dasar yang baik. Sebab dasar atau fondasi yang baik akan mampu menopang bangunan selanjutnya. Sama seperti yang dikatakan dalam bacaan kita di ayat di pembacaan kedua, Matius pasal 7 ayat 27. 24 sampai 27. Orang yang meletakkan dasar imannya pada sesuatu yang tidak benar diibaratkan orang mendirikan rumahnya di pasir. Rampo wai sini dibangun di sengkong iyong. Rampo tu urang songka. Apa kata firman Tuhan? Seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia tahu tapi dia tidak lakukan. Tidak dia jadikan sebagai dasar dari hidupnya, tidak menjadi pola hidupnya.
tender memenangkan lelang. Yang memenangkan lelang pasangan rabat itu adalah 14. Yo, 14. Bapak malin aja, ono 17 mo ya. Kaya pada sa ngapa, mananes lendo sa peda, ditamtam mo kasi na. Oh, basos ito. Itu berarti dia tidak mementingkan, dia tidak memahami kualitas dari apa, atau dia tidak menghayati peletakan dasar yang pertama itu sangat penting dan menentukan ke arah kehidupan kita. Karena itulah dibutuhkan dalam diri kita, di dalam diri kita ini ada otak. Ya. Otak tentu dipakai dalam hal-hal yang kasar, nyangka batu tela, nyangka pasir, macam dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi karena itu dibutuhkan stamina. Tapi cukupkah hanya dengan otot? Karena kalau dengan otot orang bisa saja salah sedikit baku, bisa piring melayang, bisa tutup panci melayang. Karena itu harus disadari bahwa hidup ini mesti yang digunakan adalah otak. Yang dibutuhkan adalah dalam meletakkan dasar dalam hikmat dari firman-Nya, yaitu otak. Hikmat yang diolah oleh otak dalam bentuk perencanaan yang baik, dalam peletakan dasar yang baik, bahkan dalam menentukan strategi dalam hidup ini, sangat menolong bagi kita. Sama seperti ketika kita membangun pemilihan tempat, itu sangat menolong. Jangan membangun rumah di tempat yang sudah kita tahu sebenarnya itu tidak benar. Susi kita di Toraja Utara di Kuah Padene itu padahal kita tanah bergerak. Mainang sabang itu mah di laporan dan awak karagakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memahami firman Allah yang akan menunjukkan hikmat yang benar yang bersumber dari Allah, itu akan menolong seseorang untuk meletakkan dan membangun rumahnya di tempat yang tepat, yang kokoh, yang dapat membawa kesejukan, kesegaran bagi yang menghuninya. Coba bayangkan kalau rumah itu dibangun hanya asal-asalan, tentu moyang molang batu apa siang molang banonta, ke bangunan tidak bagus, tentu tidak membawa sukacita bagi kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama kedua saudaraku Christine dan Chandra, hari ini saudara memulai foto raya uranduk katuan baru. Dan pertama kami tenanan dapur Pak. Tentu dari sekarang dari dulu saudara berdua merencanakan. Yang takaraga bernoda kopi dan kamara. Ya. Yana denda ko kamara apa siya. Tentu sudah dari awal sudah berbicara. Lalu kemana arah perjalanan rumah tangga kita? Siapa yang harus menjadi jurumuninya? Apa yang membuat
Nah itu Indo anak nato berita na kami ada tahu. Oh, nah yo to yang karan dulu na siya mama ano ina kaya na yan dulu yang karan. Napa na yan dulu na subuh. Na yan tayo motor cicilan. No boleh. Sudah na cicilan pati motor yang itu na yan selamatkan na yan kaya ada Indo anak dulu na semua ada atau panas dulu. Ini suatu hal yang ini sekedar menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya apakah cinta yang dari Tuhan yang dia sudah miliki yang membuat dia untuk dipertemukan menjadi suatu bagian yang dibungkus dalam rumah tangganya. Bukan cinta-cintaan. Sebab Bapak Ibu tentu tidak serba bahwa cinta itu adalah bersumber dari Allah. Karena itu setiap orang diharapkan untuk menikmati cinta yang baik, dihormati dengan menikmati secara baik dan benar. Dalam relasi nah karena itu, kedua saudara Chandra dan Kristi yang menjadi dasar, yang menjadi patokan dalam hidup ini menjadi ukuran apapun. Itu adalah firman. Firman Allah menunjukkan kita ubari pembainan jika Tuhan tak ubari pompa sumpu itu akan si saudara punya perhatian dan sana. Sebab Bapak Ibu, terutama kedua saudara, orang dinilai bukan dengan apa yang dia miliki, apa yang melekat pada dirinya, tapi apa yang dia lakukan. Nilai kita diperlukan. Yang kan biasa betul. Nah, karena itu supaya kita jangan menyerahkan baik yang kedua saudara maupun kita yang sudah lama diperhatikan. Jadikanlah firman Allah itu menolong kita untuk menghidupi, menata rumah tangga kita dengan baik dan benar. Sebab kalau kita menata hidup kita, rumah tangga kita dengan benar, maka itu akan nampaknya asli, indah dipandang mata. Kemanapun kita akan dikatakan, Rendulia mantin, Rendulia usaha muna, mabalilin natin sampai semuanya. Iman Allah menolong kita berkhidmat untuk mencintai dan menikmati kasih. Kasih atau menolong kita untuk mengakui kelemahan dan kekurangan pasangan kita, bahkan menikmati kelebihannya. Kasih yang benar yang bersumber dari Allah menolong kita untuk saling memaafkan, melihat kelemahannya dan melihat orang yang di samping kita adalah bagian dari diri kita. Kalau setiap orang kita lihat adalah bagian dari hidup kita, maka kita akan merawatnya dengan baik, memperhatikannya dengan baik, ya, menjaga dengan baik. Yang nama Padi duka susi bangsa yang ada tidak kalian susi duka kalian yang ada ira kita sama sakit itu dikwa namondo dipalakui tidak susi duka mato beda nama Padi itu balinta berana yang dekadanta berana mimik kita. Kita akan mengakui kelemahan. Kasih akan menolong. Sebab engkau kasih itu mengarahkan atau menghapuskan manusia. Ya. Kasih akan menolong kita untuk memaafkan satu sama lain. Engkau tahu kalau ada yang bisa nakoi. Rupa dia itu nanti anak dia bisa dirubah. Apa itu dia bisa dirubah?
Pintu tidak bisa dirubah. Ya, langkah kanan kebenaran. Jadi kalau ada mahal di rumah, oh saya mau berubah. Nanti sisa lagi. Ya. Jadi semua itu dan saya percaya bahwa saudara akan masuk rumah tangga tentu akan belajar saling sekalipun selama ini saudara mau berkenalan. Tapi ketika kita hidup dalam suatu rumah tangga, inang dembangnya. Saya itu mana? Kota biasa, itu kalau rumah nanti seno, apalagi tentang. Tapi apakah dengan demikian kita akan menimbulkan jarak di antara kita? Tentu tidak. Kenapa ya? Kasih. Karena kasih Allah, orang kita ini sudah tidak ada akal, tidak bernilai. Karena di neraka mati kita tapi karena kasih Allah, dia mengampuni kita, dia memaafkan. Saya memaafkan kita, masa kepada kita dan kasih maafkan. Yang benar satu Korintus pasal 13 kasih bersabar. Mengintu orang memaafkan kita yang mampu maka bohong kayak bangsa lainnya. Tuh. Firman Tuhan itu harus kita pahami dengan baik dan benar. Ya. Di debat kemarin saya mengatakan firman Tuhan itu harus dipahami dalam 3 hal. Tapi ternyata dalam kurang sesekali saya katakan hanya hal, tapi mesti 4 hal. Apa itu? Firman itu tidak hanya pribadi. Memang dalam pengenal dan lain. Tapi firman itu harus turun di dalam ya, harus turun. Firman itu nanti apa bagaimana? Hari ini kita di KT. Pada di Bukit Kepe. Kita isu di sana itu penganak isu. Penganak. Mudah-mudahan tidak hujan hari ini ya guys ya. Dan tidak hujan. Supaya Itu kita kita pengala di sana guys. oke penganak. Kalau hujan jangan lupa singgah. Jangan lupa hampir. Kalau hujan jangan lupa. Firman Allah harus menjadi pegangan kamu dan Yesus yang harus menjadi juru bunyi kamu. Sehingga sehebat apapun badai atau ombak, kedua saudara akan tetap hidup. Dan pernah lakukan sama tuntunan Allah ketika setiap orang datang ke saya. Nah itu pegang teguhlah firman Allah, lakukanlah dan hidupilah. Maka engkau akan menjadi rumah tangga yang asli, yang dikenal oleh Tuhan, yang menekankan kesejahteraan, kebaikan bagimu bersama dengan keluarga dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Perkawinan adalah sesuatu dalam iman kami yang Tuhan berkenan. Kami sadar dalam hidup bersama yang berjumpa ketika kami besar tentu banyak tantangan pergumulan. Tapi Tuhan akan menolong kami dengan firman-Mu supaya kami menjalani hidup ini dengan baik dan benar berdasarkan hikmat yang bersumber dari Allah. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan.
Jemaat Kepek, setelah itu disambung trio PKB Jemaat Kepek. Siapa? Aman tadi ya? Mantap kalian ini. Mantap.
Tuhan manwa kalusungan mi Kampalaku patunduan te anak mi Tumi pasitamu mo Sangkalang makna Angloyate Yamo allo mi wasay suru Mirampunkan te kami kombongan mi Sangadina kamu mana dulananay mapasaren palaku patunduan pasang kemi terapan kapapuan enobat na tong sikadamay siapa Kemudian secara berturut-turut dari jemaat dan PKBGT, Tuhan kiranya dimuliakan dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Karena anak kekasih saudara kita Chandra Palopo Kasihku belum memenuhi syarat untuk diberkati dalam perkawinan karena dia belum disidi, maka saat ini kita akan melaksanakan peneguhan sidi kepada anak kekasih atau saudara kita Chandra Palopo Kasihku.
silakan kepada Saudara Chandra Palobo Masiku untuk berdiri untuk mendengarkan pertanyaan lalu dijawab disaksikan oleh jemaat. Percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudaraku Chandra Palobo Masiku? Ya. Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudaraku Chandra Palobo Masiku? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudaraku Chandra Palobo Masiku? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Sebab saudara kita sudah memenuhi syarat untuk diberkati perkawinannya, karena itu tidak akan masuk dalam akta pemberkatan perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri.
Saudaraku Chandra Palobo Masiku, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku Christine Sandabua, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudaraku Chandra Palobo Masiku dan Christine Sandabua, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan sama-sama. Disilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan dan pertanyaan yang saya akan ajukan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Saudaraku Chandra Palobo Masiku, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Christine Sandabua yang karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudaraku Chandra Palobo Masiku? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudaraku Christine Sandabua, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Chandra Palobo Masiku yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudaraku Christine Sandabua? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini bagi Christine dan Chandra dan segenap keluarga yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Ya berkati. Bapak Ibu saudara-saudara, di tangan saya ada cincin yang tidak ada airnya yang terbuat dari emas. Tentu pemuda Bang memirani bahwa cincin ini yang tidak ada airnya adalah cinta yang sudah terbentuk di antara kedua saudara, tidak akan pernah berakhir dan tidak dibuat-buat, tapi betul-betul murni. Adalah cinta dari Tuhan yang Tuhan hidupi bersama. Supaya menjadi nyata bahwa Kristin sudah menjadi bagian dari dirimu, menjadi istrimu, pasangkanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan. Demikian juga bagi saudara Kristin, pasangkanlah pada jari manis tangan kanan suamimu menjadi tanda bahwa cintamu tidak akan pernah luntur, tetap akan terbangun dan terpelihara dan tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara, kewajiban majelis gereja adalah memperlengkapi jemaat Tuhan yang memasuki rumah tangga baru. Karena itu ada Alkitab yang kami berikan yang akan dibaca berdua sebelum tidur bangun pagi. Silakan membacanya sebagai bagian sarapan pagi untuk menjadi lentera dalam rumah tangga kalian berdua. Dan di sini ada suratnya perkawinan menjadi tanda bahwa mereka sudah diberkati. Kayak mana ada mendiri ke sana kemari. Selalu mengubah susina ya. Jadi ini adalah tanda ikatan.
kumbongan di gula menjadi sabli laku tidak dua sanksi uluran dimasukkan okuang belanda paporen di ambil pasti tamui tesi uluki kasurong okuang indeka kuwana mata nalanda po pasak kemi okuangi anda masero terang panangkapada kami saja ganti uang dan itu alokat Tuhanna dapat oriami ambil pasti tanui tesi uluti nasorong mo buang di dekat warna mata nalanda po baru pasak kemi Namasero terampanan kapanan kami saja ganti uang lalu alokat Tuhanna masa kami nandak kami okuang Namasero terampanan kapanan saja ganti uang lagi itu alokat Tuhanna Yesu kilalai pangan lupi yolo nabuang Yesu kilalai Pandalupi yola kuang Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, yang bersyukur kepada sebab mereka ini telah bersatu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepada kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Apakah yang hendak keluar dari hati kami ketika benang-benang cinta telah terajut, ketika cinta telah menyatu, telain dan tabukan, hanyalah segala hormat dan pujian dipersembahkan kepadamu, pemilik dan sumber cinta ini. Karena Engkau memperkenankan kedua saudara kami untuk menikmati cinta itu dengan menghadapkan pernikahannya atau perkawinannya di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan akan menuntun kami, menolong kami untuk mengerti, dan dengan demikian kami punya hikmat, dan menjadikan hikmat itu akan menolong kami untuk menjalani kehidupan dan meletakkan pilihan kami dengan tepat, yaitu hidup, mendengarkan, melakukan, dan tetap memeliharanya kebenaran firman. Sebab itulah fondasi hidup kami. Itulah fondasi yang kuat, sehingga apapun yang kami hadapi, ketika Engkau menopang kami, karena kami bersandar kepadamu, maka sesungguhnya kami tetap kokoh berdiri. Kasih Kristus, inilah yang menjadi harapan kami, baik kami yang sudah lama diberkati, yang baru diberkati pun yang belum diberkati. Kiranya cinta kasih itu tetap hidup di antara kami dan tetap kami pegang. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami, doa keluarga, doa kedua mempelai, sehingga boleh berlangsung hari ini pemberkatan perkawinan. Biarlah persekutuan yang telah terbangun pada saat ini akan terus melekat karena diikat oleh kasih yang bersumber daripada-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengaku segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan, lalu memperkenankan kami untuk mengembalikan kepadamu apa yang menjadi hak dari berkat yang Tuhan sudah anugerahkan, yang sudah kami berikan baik berupa natura maupun berupa uang. Tuhan berkati sehingga boleh dipakai dengan maksud persembahan untuk penataan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkat yang masih ada pada diri kami sehingga kami tidak merasa kekurangan ketika kami memberi. Seluruh rangkaian acara pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Cuaca boleh bersahabat dengan kami, karena Tuhan berkenan akan cinta kasih yang sedang dipadu, yang Tuhan sendiri melalui hamba ini. Berkati pemerintah kami, bangsa kami, berkati kawan sekejap, majelis gereja, pengurus dan pelayan LG, bahkan tokoh masyarakat. Kiranya masing-masing kami boleh mengambil bahagian sesuai dengan kapasitas kami dalam hidup ini. Usai ibadah ini kami akan meneruskan resepsi perkawinan. Tibakan kami dengan selamat. Dan setelah resepsi ya Tuhan, masing-masing kami akan kembali ke rumah. Yang dekat, yang jauh, yang berkendaraan, yang jalan kaki. Kasih Tuhan melingkupi kami. Ini permohonan kami, dengarkan kami, dan sambut kami di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, supaya hati dan pikiran kita tetap terpelihara oleh kasih dan anugerah-Nya. Tetaplah berpegang teguh pada firman Allah, bahwa firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan suluk bagi jalan kita. Kasih karunia Tuhan. Pergilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sama-sama bahagia dalam Kristus Yesus. Lakukanlah firman Allah yang sudah kamu dengarkan dan arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluarga hidup kita dan dia bersyukur kita. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan kepadamu. Demikian ibadah pernikahan perkawinan anak kekasih Christine dan Chandra. Atas ketenangan kita semua kami majelis gereja mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pendeta bersama dengan Ibu Penatua SMP yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita melakukan selanjutnya bersama, dan sebelumnya kami atas nama majelis gereja mohon kesepakatan kita
Jadi foto bersama yang pertama kami persilakan kepada kedua Oke, mempelai dari dan Linda ibu pendeta. Bala. Selamat Chandra. Melakukan Christine. Kemudian bersiap-siap Bapak Pendeta dari jemaah Deli. Malam. Setelah Ibu Pendeta disusul dengan Bapak Pendeta. Lihat sini. Lagi. 1, 2. Lagi. Oke. Ya, disilakan Bapak Pendeta. Ya, boleh berdua, Bu. Ya, Pak Pendeta geser sedikit ke kiri. Oh, boleh. Dekatin, pin mendekat. Ya, lihat sini. 1, 2. Lagi 2. Aman. Oke. Ya, silakan rekan-rekan majelis gereja. Majelis, ayo. Oke. Sebelah sini Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Ini ya, 1, 2. Lagi 2. Oke. Ayo. Yang berdiam. Tanda. Ya. Ya, disilakan orang tua dari Chandra. Orang tua Chandra dulu. Nanti baru satu kali. Oh iya, sudah mulai berdiri. Ya, kalau dapat ke dekat. Ya. Sini. 1, 2. Lagi 2. Lagi. Oke. Ya, silakan orang tua. Bisa pilih sini. Dan om sama cantik sebelah sini kami. Ya, ada kami sulit-sulit dari satu kali. Sebelah sini. Ya. Nanti yang sebelah di dalam. Masuk kan? Lagi. Dekat lagi. Hati-hati. Dekat lagi. Masuk sedikit. Oke, masuk. Dari sini, senyum. 1, 2. Lagi 2. Indra. Oke, Om sama Tante duduk dulu. Tante sebelah sini, sampingnya kan. Siap-siap saudaranya Chandra. Lihat sini. 1, 2. Lagi 2. Lagi ya. 2. Ayo saudaranya Chandra. Kita. Ayo siap-siap juga saudaranya Christine. Ayo Chandra. Nanti habis. Ya, kami belum kan semua. Ayo saudara, masuk.
Ya, agak di depan bisa. Oke, boleh agak rapat lagi. Agak rapat masuk. Oke. Lihat sini. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, saudaranya Christine boleh kita urut dari saudara dulu. Sebentar Om Tante. Ya, ayo. Ayo saudaranya. Iya, udah mau pulang nih. Setelah ini. Ya, setelah ini. Ya. Ayo saudaranya Christine, ayo. Kita percepat. Iya, silakan. Ya, si bagi komite pira. Sebelah sini. Agak rapat sedikit, agak rapat. Agak rapat lagi. Ya. Tarik lagi. Masih ada. Boleh sambung di belakang saja. Agak di belakang. Dia naik di tangga. Karena dekorasi lagi. Naik lagi. Boleh naik lagi. Oke, agak rapat lagi sedikit. Ya. Oke, semua lihat sini. 1, 2. Lagi. 1, 2, 3, 2. Demi kelancaran acara resepsi. Ya, foto. Ayo bebas 1, 2, 3. Kata pengantin mau berganti baju. Oke. Jemaat Elim, ayo. Oh ya. Ayo. Kasih saya. Ya, ayo. Sempat. Dekat lagi. Dekat lagi sedikit lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Dari sini 2, 3, 2. Tante. Lagi 2. Oke. Ayo. Jangan ini. Ayo. Ya. Bulan pikir. Ya, ayo nih. Ya, sebelah sini kami separuh Ibu. Sebelah sini kosong. Ya. Ya, oke. Ya. Bergabung. Iya. Sekalian masuk. Sebelah sini Ibu, sebelah sini juga. Ibu, sebelah sini satu. Sebelah sini. Bisa apa? Oke, siap ya? Siap? Oke ya. Lihat sini semua, lihat sini. 1, 2. Lagi. 1, 2. Ibu, boleh agak mundur kami. Agak mundur ke sana. Mundur kami. Nah, ini kita bunga. Ibu, di sini juga. Sedikit. 1, 2, 3, 2. Oke.
Oke. Agak masuk lagi. Agak masuk lagi. Salah saja. Boleh satu lagi. Sebelah sini dua orang di sebelah sini. Dua orang satu lagi. Satu lagi di sebelah sini. Satu lagi. Biar tenang. Oke, siap ya. Oke, siap. Sudah kak? Sampai. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 2. Indra. Oke. Oke, terakhir. Pasule mo. Oke ya. 1, 2. Oke. Iya. Nah. Oke. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Oke. Terima kasih. Ya. Sama siapa? Oh iya, yuk maju. Dengan lagi. Ya, lihat sini. Lihat sini, lihat sini. 1, 2. Lagi. Saling tatap kami sekali. Saling tatap Chandra, saling tatap. Oke. Satu share kayak kita mau di dah. Oh Pak, mau terus. Darokan. Tak share ya, satu share kami kalau saya siapa? Iya, satu kita ke mau nih. Oke. Oke, baik. Itu lah kau ya. Pak, ada foto kita ada. Oke, baik. Terima kasih guys. Kita akan langsung meluncur ke Pilar. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton, sudah menyaksikan dari jauh pernikahan sahabatnya, temannya, atau kemonakannya, atau apa